Nah, jadi kalau waktu nyetak bakso terus kita ngecek airnya ini sudah tidak lagi panas ya, sudah dingin, itu jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan karena nanti kalau kita lanjutkan, nah itu baksonya itu bisa rusak ya, bisa pecah, terus teksturnya itu bisa lembek ya, tidak kenyal. Nah, itu oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Mencetak bakso itu ya teman-teman ya, itu pertama kita harus menentukan air ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Nah, itu air ini nggak usah sampai mendidih, sampai maksudnya sampai panas bener ya, sampai kemeluduk lah kalau bahasa Jawanya itu. Jangan sampai seperti itu, nggak usah sampai seperti itu. Ya misal sudah terlanjur nggak apa-apa ya, kita tunggu agak mendingan. Kalau saya itu biasanya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah berbunyi kemerengseng seperti ini ya, nah ini sudah bisa digunakan untuk mencetak teman-teman ya. Nah, seperti ini mungkin sudah kedengaran ya. Nah, sudah ada uapnya. Ini sudah bisa digunakan untuk mencetak bakso. Jadi nggak usah sampai airnya mubul-mubul, itu nggak usah. Nah, oke teman-teman, saya akan cetak bakso terlebih dahulu ya. Nanti saya akan lanjutkan videonya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini kan saya tadi sudah nyetak bakso. Ini ya, ini kan adonannya sudah elong separuh teman-teman ya. Tinggal separuh lagi adonannya. Ini tadi saya cek airnya sudah tidak hangat ya teman-teman ya. Nah, ini sudah agak dingin ya, sudah tidak panas lagi. Nah, kalau sudah tidak panas lagi, kita hidupkan kompornya. Nah, kita hidupkan kompornya. Ini jangan terlalu besar teman-teman ya. Jangan terlalu besar. Kecil saja ya, sedang lah. Nanti kalau terlalu besar, takutnya bakso yang di bawah ini ya, yang bawah ini nanti kelet nempel. Nempel dandang teman-teman ya. Takutnya. Nah, jadi kalau waktu nyetak bakso terus kita ngecek airnya ini sudah tidak lagi panas ya, sudah dingin, itu jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan karena nanti kalau kita lanjutkan, nah itu baksonya itu bisa rusak ya, bisa pecah, terus teksturnya itu bisa lembek ya, tidak kenyal. Nah, itu juga bisa jadi penyebab ya teman-teman ya. Kesalahan kita waktu merebus bakso ya, waktu nyetak bakso terus merebusnya ya, itu kesalahannya. Nah, jadi logikanya gini aja ya. Ketika kita nyetak bakso ya, anggap saja ya, ini bakso kita nyetak dari alat cetak ya. Nah, ini kan adonan bakso ya, terus jatuh ke dalam dandang yang berisikan air yang sudah tidak panas ya. Anggap saja airnya itu sudah dingin ya. Kalau adonan itu jatuh ya, adonan bakso itu jatuh ke dalam air yang sudah tidak lagi panas ya, dingin. Itu nanti kan adonannya itu kan bleber ya, bleber. Nah, jadi tidak langsung jadi bakso gini, enggak. Itu bisa bleber, pinggir-pinggirnya itu bisa pecah. Ujung-ujungnya nanti baksonya pecah ya. Karena air yang buat merebus itu sudah tidak lagi panas ya, dingin ya. Nah, adonan bakso itu kalau jatuh ke dalam wadah dandang yang sudah airnya dingin, nanti kan bleber, terus ujung-ujungnya pecah. Pecah. Nah, nanti baksonya ya bisa rusak ya, rusak, bisa tidak, tengahnya itu tidak kenyal ya, ataupun ini lembek ya. Nah, itu penyebabnya. Oke, jangan lupa ya kita aduk. Jangan lupa kita aduk, takutnya nanti yang di bawah ini nempel dandang. Nah, ini alat spesial ini buat ngaduk. Pelan-pelan aduk. Nah, kalau sudah diaduk seperti ini ya, ini kompornya bisa agak digedein dikit ya apinya ya, nggak apa-apa karena yang di bawah sudah tidak nempel ke dandang ya. Gedein dikit nggak apa-apa. Nah, saya tutup ya biar cepat panas airnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kan cara nyetak baksonya ini
dengan cara ini ya, kompornya saya matiin setelah air sudah agak mendidih ya teman-teman ya, sudah berbunyi kemerangsang seperti tadi ya. Itu waktu awal saya nyetak, kompor saya matikan, terus lanjut nyetak. Nah, saya cek airnya, kalau sudah dingin saya hidupkan lagi. Terus kita tunggu ya. Nah, ada juga yang nyetak baksonya itu tanpa mematikan kompor. Jadi ketika air sudah mulai berbunyi itu ya, nah itu kompornya cukup dikecilkan ya, kompor cukup dikecilkan, terus kita lanjut nyetak. Nah, tapi kalau tidak bisa dengan cara seperti itu ya, trik seperti itu, ini takutnya nanti baksonya itu matangnya nggak rata itu teman ya. Baksonya takutnya yang sebelah bawah itu ya, itu matang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, takutnya air juga cepat panas. Nah, tapi kalau sudah biasa dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa, bagus juga teman-teman ya. Yang nggak bisa dengan cara seperti itu, bisa menggunakan cara seperti saya ya, seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ini adalah salah satu penyebab bakso itu rusak ya, atau gagal. Gagal karena kesalahan kita waktu merebus bakso ya, mencetak bakso. Nah, seperti itulah penyebabnya. Adapun penyebab bakso rusak, teksturnya itu lembek ya, terus pecah-pecah, itu penyebabnya juga ada banyak ya. Bakso tidak jadi ataupun lembek itu ya, itu penyebabnya ada banyak, nggak cuma kesalahan kita waktu nyetak ya ataupun merebus. Jadi bisa jadi penyebabnya itu kesalahan kita menggunakan bahan-bahan ya, seperti pemilihan penggunaan daging, terus penggunaan aci, terus penggunaan bumbu ya, seperti penggunaan pengenyal. Nah, itu kalau kita salah menggunakan bahan-bahan seperti itu nanti bisa jadi penyebab bakso rusak teman-teman ya, ataupun gagal. Nanti bisa lembek ya. Nah, ya insya Allah nanti saya akan buatkan videonya teman-teman ya, penyebab bakso rusak ataupun lembek karena disebabkan tidak menggunakan pengenyal. Nah, terus disebabkan karena kesalahan memilih daging, menggunakan daging, terus kesalahan menggunakan aci, dan juga ada kesalahan yang lainnya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini saya buatkan videonya ini saja terlebih dahulu ya teman-teman ya, kesalahan kita waktu mencetak bakso ya, merebus bakso. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, cara yang biasa saya lakukan. Nah, seperti ini kita cek ya airnya ya. Nanti kalau suhunya ini sudah panas, kita cek airnya. Kalau suhunya sudah agak panas, kita bisa lanjutkan mencetak bakso teman-teman ya, sampai dengan selesai. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.